maka batal menurut pendapat Imam Syafi'i ilal intiqadi, sampai apa? Sampai selesai. Bikulli halin, dalam semua keadaan, idza lam yakun hailun, apabila tidak memakai alas. Was-shahihu min mazhabihi, menurut qaul yang sahih dari mazhab Imam Syafi'i, domirnya ke Imam Syafi'i, istisnaun al-ma'arimu, artinya bukan sekaligus, bukan semuanya batal nyolek antara laki dengan perempuan. Istisnaul ma'arim, ada istisna, ada kecuali ya. Ma'arim, apa artinya ma'arim ya. Seperti kita udah punya uduk, kita cium tangan sama ibu kita, itu enggak apa? Enggak batal. Kita punya bini bercerai, enggak benar, budal. Mertua kita yang perempuan masih hidup, kita di jalanan ketemu sama mertua kita cium tangan apa kita ngumpet? Ngumpet. Cium tangannya enggak batal, walaupun kita udah budal sama bini kita ya. Udah bercerai sama bini kita, tetap enggak batal air sembahyang kita ya. Ya. Orang tua kita juga ya sama. Kenapa dikatakan orang tua kita juga? Setelah kita melakukan ijab qabul bilapsi inkahin, dengan menyebut nikah ya, saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah itu kita punya orang tua, nambah dah tuh ya, yang tadinya apa, saudara, paman, cing, akhirnya menjadi apa? Menjadi orang tua. Tetap walaupun udah mati, orang tua kita juga ya. Jangan nyebut ono bekas mertua gua, no geblek itu orang belum belajar ya. Ya orang tua nggak ada yang bekas, nggak ada yang bekas. Kalau memang dikatakan bekas, berarti kita batal air wudhu kita sama mertua kita yang perempuan, batal. Makanya jangan dikata bekas ya. Walaupun kita udah nggak benar, nggak ada jodoh sampai di situ, nah tetap sama mertua kita itu jangan dianggap apa, mertua, orang tua, baik yang laki maupun ya perempuan, nggak batal. Itu istisnaun menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau sama bini kita ya, sama bini kita, sama anaknya bapak kita, tetap batal. Kalau udah punya uduk, megang apanya? Megang tangannya, megang pipinya, megang hidungnya. Tapi kalau megang rambutnya agak. Kenapa bisa batal? Kan bini kita udah sah, halal. Kenapa kita punya air sembahyang mentok sama bini kita? Batal. Nah, itu nama adatul istisna menurut Imam Syafi'i. Itu bini
banyak ibu. Kemudian anak kita yang perempuan, cucu kita yang perempuan, kita udah punya air sembahyang, dia cium tangan, batal enggak? Kagak. Itu termasuk maharim ya. Oke, enggak batal. Jadi sekali lagi, kalau memang kita nggak akur, nggak bener sama bini, ketemu mertua yang perempuan, jangan ngumpet, cium tangan, nggak batal air wudhu kita. Kita mau ke masjid sembahyang Jumat, simpangan sama mertua kita yang perempuan, cium tangan, nggak apa, nggak batal. Jangan ngumpet ya. Atau cuek aja, jangan, nambah dosa bukannya nambah pahala jadinya ya. Was-sahihu min mazhabihi istisna'ul maharim wa mazhabu Malikun wa Ahmad. Adapun pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali, annahu bahwasanya maharim muhrim, domirnya ke muhrim, in kana bisyahwatin intaqadha. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Hambal lain lagi. Kita udah punya wudu, kemudian kita karena mertua kita masih muda ya, kita udah bercerai sama bini kita, sama anaknya, mertua kita masih demplon, masih seger, kita cium tangan karena nggak batal, bisyahwatin, tegang kita, mertua kita masih cakep aja ya, yo, akhirnya cium tangan, tegang, apanya? Kemaluan depannya nimbul syahwat. Apa kata Imam Malik sama Imam Ahmad? Intaqadha, batal air sembahyangnya. Tapi kalau enggak tegang, enggak apa? Enggak batal. Ada orang yang udah punya air sembahyang, nemu mertuanya karena mertuanya masih muda, nafsu. Ada ya, ada nafsu, nimbulin syahwat, batal air sembahyang. Tapi kalau enggak nimbulin syahwat, enggak apa, enggak batal. Wa illa fala, kalau enggak tegang, cium tangan sama mertua yang puan ya, enggak apa, enggak batal. Wa illa artinya kalau enggak tegang cium tangan sama mertua kita, fala, maka wudunya, air sembahyangnya enggak batal. Wa mazhabu Abi Hanifah, sedangkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, annahu la yantaqidu illa an tashira zakarahu bayan taqidu. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, annahu, kata Imam Hanafi, la yantaqidu, kagak batal air sembahyang kita cium tangan sama bekas mertua kita ya, illa ayyan tasyira,
zakarahu fayantaqib, kecuali begitu dia salaman kemaluan depannya tegang dan lihat muka mertuanya, kas mertuanya, fayantaqibu, maka air sembahyangnya apa? Batal. Itu dua orang udah yang mengatakan begitu. Dengan sebab apa bisa tegang kita ketemu dengan mertua kita? Dengan sebab salaman kita lihat mukanya dan perasaan kita bil lumsi wal intisar jami'an, dengan gara-gara kita cium tangan kita sama tangan mertua kita rasanya hangat, lemes, lembut, wal intisaru jami'an, sehingga bulu kita ngerinding semuanya ya, dari bulu atas sampai ke bulu kaki ngerinding semua pada jebring ya, begitu nyolek mertuanya. Batal. Apa? Ya. Itu Imam Malik dan Imam Hambali, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dua. Wa in alat wa qala ata'un ya. Wa qala ata'un, sedangkan pendapatnya Imam Atha' ini salah satu murid daripada Imam Malik. In umsa ajnabiyatu la ta'illu lahu in taqadha. Kata Imam Atha, jika kita nyolek atau nyerempet tangan, kita udah punya uduk sama ajnabiyah, sama perempuan orang lain, la ta'illu lahu in taqadha, itu apa? Tetap apa? Batal. In taqadha tetap batal. Wa in alat, sekalipun itu halal, seperti siapa? Kazaujatihi wa amatihi lam yantaqib. Bini kita kan, bini kita halal ya, tidur boleh bareng terus. Kenapa giliran kita punya air sembahyang, bini kita cium tangan sama kita, batal air wudhu kita, sedangkan itu halal bini kita dengan asbab nikah. Giliran yang sepele, tiba gara-gara air sembahyang doang nyolek, nyenggol, keserempet, jadi apa? Jadi batal. Nyolek apanya? Nyolek betisnya batal enggak? Nyolek pipinya batal enggak? Kita udah punya bini, karena bini kita demplon, pakai bedak, pakai lipstik, begitu punya air sembahyang, mau sembahyang ke masjid, udah lihat bininya cakep, dicium, nah, batal nggak air wudhunya? Nah, nyium puan, nyium bini, nah, nyium bini. Caranya bukan pakai tangan kan? Iya, nyium. Dicium.
bukannya begini, bukannya cium tangan dia. Kalau cium tangan begini ya, telapak tangan kita sama telapak tangan dia beradu, cium hidung sama pipi, berarti batal nggak air sembahyang kita? Nah ini masalah namanya ya. Ada yang begitu, mau sembahyang Jumat, dilihat delirik bininya cakep pakai bedak, nafsu, diapain? Dicium. Cium. Kal atau seperti Imam Atha. Bil si wal intisaru jami'an. Nah itu kalau memang sentuhan kita, ini pendapat Imam Abu Hanifah, sentuhan kita membawa perasaan ya, la yantaki apa? La yantakidu. Batal nggak nyium? Bukannya telapak tangan kita, hidung kita sama pipi bini kita, tapi kita enggak merambat melalui telapak tangan, enggak berpegangan, enggak pegang telapak tangan, pundaknya kayak atau tangannya kita pegang, kagak, pipi doang mentok sama hidung. Nah, nggak batal. Karena bukan tangan. Jadi hidungnya doang yang nyosor ke pipi, tapi tangannya nggak kemana-mana ya. Tangannya udah tekuk ke belakang ya. Hidungnya yang maju. Nah, ada kan kalau orang nyium begini tuh ya, dirangsap, dipeluk, lehernya dipegang, pipinya sebelah dipegang, nah, tangannya dikebelakangin, hanya pipinya doang yang mentok ke hidung. Ada yang begitu? Kan katanya yang nyolek tangan, bukannya pipi. Ini masalah namanya. Kadang-kadang kita lagi kongko-kongko itu ditanya ya, ditanya sama yang radikal. Gue udah punya sembahyang, bini gue cium pakai hidung. Nah, bukannya dicolek pakai tangan, cium pakai hidung. Bukannya dicubit, bukannya nyubit, nyium. Wa qala Muhammad bin Hasan la yantakidu wa inin tasar zakaro. Jadi kalau menurut Imam Atha, salah satu murid daripada Imam Syafi'i, sekalipun lagi salaman kemudian kemaluan bawahnya yang depan tegang, ngelihat mertuanya cakep, masih muda, nggak beda jauh umurnya, walaupun udah tua umurnya 2 kali lipat dari dia, tapi masih kalau kata anak muda sekarang masih buhay, masih buhay. Akhirnya dia cium tuh mertuanya, tapi enggak dicolek, dicium pakai hidung, tangannya di belakang begitu, yang nyosor hidungnya doang, atau begitu, atau begini doang ya. Hidungnya yang maju nempel sama pipi. La yantasiru, tapi tidak menimbulkan perasaan yang enggak ya.
Artinya apa? Perasaan yang enggak ada syahwat, atau ada syahwat, dia mau tegang kek, dia mau kagak, dia mau lemes kek, yang penting bekas mertua gua cium. Karena ini ibu gua, gitu kan kalau kata si Ato. Nah, pertanyaannya udah punya wudu, batal apa kagak? Nyium. Nyolek aja nggak batal, kata Imam Ato. Apalagi ini, udah cium aja tuh bekas mertua ya. Kalau yang masih nafsu nggak batal. Pandangan dan pendapat Imam Ato. Dia mah ada perasaan yang enggak kek, dia mah diem aja kek ya. Udah sebatas itu aja, jangan diapa-apain lagi. Layan takbir. Ada yang kelewat tadi ya? Enggak. Wa qala Muhammad bin Hasan la yantaqidu. Nah, sama aja. Imam Hasan Muhammad bin Hasan sama ya, pendapatnya sama siapa? Sama Ato. Walaupun wa in tasyar zakarohu, sekalipun tegang kemaluannya gara-gara nyium tangan sama bekas mertua, atau sekaligus dia menempelkan hidungnya ke pipi mertua, tandanya ya hanya sebatas itu karena orang tua saking kangen. Kata Imam Ato dan Imam Muhammad bin Hasan itu enggak apa, air wudunya enggak batal. Apalagi kata Imam Ato, in lumsa ajnabiyatan la ta'illu lahu in taqul. Tapi kalau sama orang lain bukan bekas mertua, udah punya wudu, diapain? Dicium, diserok, bukannya dipegang, dicium aja hidungnya sama pipi, tangannya enggak menyentuh dia. In taqul, tetap apa? Tetap batal. Kalau orang lain, orang mana tahu ya dia nafsu punya wudu ya. Wa in halat, sekalipun itu apa? Halal, kazaujatihi, seperti bininya ya. Wa amatihi, dan budaknya. Lam yattaqi, enggak apa? Enggak batal. Bininya dia cium, dia pegang, udah bolak-balik, padahal dia mau sembahyang Jumat, nafsu sama bininya, cakep. Lam yattaqi, enggak apa? Enggak batal. Itu Imam Ato, salah satu murid daripada Imam Maliki. Daripada berayang ke bini-bini orang, gua pakai Imam Maliki dari sebentaran. Nah,
daripada ntar di sono, di simpangan, di pertigaan ada orang lewat cakep, akhirnya gara-gara lihat orang lain cakep sampai menimbulkan syahwat. Nah, bagaimana sembahyang gua? Gitu kan kalau kata kita mau sembahyang gara-gara lihat orang cakep, enak sih kita, udah tuh sembahyang karena ada syahwat dari jalanan, dari simpang 3 sampai ke masjid, sampai masuk kagak lemes-lemes, masih tegang aja, tegang sampai sembahyang kelar masih tegang. Bagaimana sembahyang kita? Berarti kita nggak khusyuk, nggak ada itu pahala, nggak ada itu nilai sembahyang. Udah keingetan, gelisah. Itu kata Imam Atha, daripada begitu mendingan gua serowok aja udah di rumah. Tuh kata Imam Atha, nggak batal gua mah pegang pipinya langsung diserowok, nggak batal. Itu alasannya begitu. Tenang dari sembahyang, khusyuk dia sembahyang. Sama dengan orang sembahyang lapar. Sembahyang lapar bagaimana kira-kira? Perut berbunyi aja, bunyi. Awal waktu sembahyang itu paling afdol, banyak pahalanya. Tapi belum makan, perutnya lapar karena mengejar daripada apa? Fadilah awal waktu. Tapi perutnya berbunyi lagi sembahyang, dapat 1 rakaat. Kemudian ada lagi seorang ketinggalan 1 rakaat, tapi perutnya kenyang, sembahyangnya khusyuk. Yang mana yang bagus? Ketinggalan 1 rakaat tapi khusyuk daripada sembahyang awal waktu ngikutin imam kadang tapi perutnya lapar, berbunyi aja sembahyang. Bagusnya yang mana? Bagusnya yang ketinggalan 3 rakaat kayak nyamber terus sembahyang zuhur, tapi sembahyangnya khusyuk gitu. Tuh, iya ulama fuqaha, ya, ulama fuqaha. Sama bagi orang yang sudah berkeluarga, lagi tidur kesap kesip apa aja diingetin. Setelah dia bersatu padu dengan istrinya, ya, selesai, hilang udah tuh pikiran yang macam-macam, hilang, habis sudah, nggak ada apa-apa lagi udah. Tuh, ya. Jadi khusyuk. Nah, tuh. Jadi bagusan makan dulu. Makannya jangan 2 piring, sekedar aja ngenyangin. Ya. Banyak kan terngantuk, rubuh kalau di sembahyang. Ya. Buat bangun. Warrajihu, sedangkan menurut kaul yang rajih min mazhab Syafi'i, dari pendapatnya Imam Syafi'i, anna Musa kal malamisi wa huwa mazhabu Malikin wa an Ahmada riwayatani. Jadi kata Imam Syafi'i, annal Musa kal malamisi wa huwa mazhabu Malikin. Jika ada orang yang sudah
punya uduk, dia ketemu sama perempuan sehingga dia main colek-colekan, dia nyolek laki, dia nyolek perempuan, karena perempuan dicolek, nyolek lagi tuh perempuan sama kita, karena perempuan kita teblak, perempuan neblak lagi sama kita, jepret, dibalas lagi, jepret. Kita pakai baju. Kalau memang tangan kita diapain, ditamparin, jepret, itu adalah wa huwa mazhabu Malikin, itu adalah pendapatnya daripada Imam Malik. Imam Malik baca Quran lagi sembahyang, dia pegang Quran baru sembahyang, dia nyimak, dia kebet, dia tutup, dia kantongin, dia roboh lagi, dengerin, dia nyimak, nggak apa, nggak batal sembahyangnya. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i dia bergerak aja sebanyak 3 kali, aduh, udah sudah sembahyang kita ya, batal. Enakan yang mana gitu ya? Enakan Maliki. Jadi kita kalau menggunakan sesuatu mazhab, memakai mazhab yang tepat. Nih, kalau kita sudah mendapat kecelakaan, kalau memang dan kita udah kempes, lari lagi jalan, ngapain? Kita ganti sama ban serep. Supaya apa? Supaya kita selamat. Tuh. Jangan nggak ngapa-ngapa diganti. Nah, itu salah. Jadi kalau sudah mendapat kecelakaan, mau ganti nih ban, mau ganti yang main Maliki. Kan kita pedoman kita Imam Syafi'i. Pakai dah tuh Imam Syafi'i, lari itu ban mobil lagi kempes, mati apa hidup kira-kira kita? Mati, jauh sama hidup. Kita lariin aja, kita lariin tuh motor, ban kita kadal kempes, mati kita ya, terbalik. Langkahnya hidup bisa mati. Dah, tuh. Jadi kita ganti. Oh, ini romannya ribet. Bisa nyapain gua ini ibadah. Pakai dengan cara lain. Inilah gunanya ya. Jangan kita paksain terus, jangan. Kita capek. Ngaso dulu. Atur napas. Capek, atur napas. Puasa sunnah begitu juga ya. Puasa sunnah, puasa Senin Kemis, pokoknya puasa yang sunnah. Nah, kita nggak sengaja, nggak tahu kedatangan tamu, minta air, nggak puasa apa? Nggak puasa sunnah. Sedangkan kita lagi puasa, yang punya rumah. Terus kita apain? Kita kasih, kita temenin juga nggak apa-apa. Ntar kalau dia udah pulang, udah lenyap dari bayangan kita puasa lagi. Ntar nih kita nemuin di sini ya. Kita punya bahan pedoman. Siapa dia yang membolehkan begitu? Dan siapa yang mengesahkan dia begitu? Bayangan orang udah lenyap, tamu kita puasa lagi, kita ke kumur. Pas dihitung full satu hari penuh.
Yo. Jadi nggak kaku kita itu. Boleh, tapi kalau wajib puasa Ramadan nggak boleh ya, kecuali mendadak atau sakit ya. Nggak boleh. Ini puasa sunnah. Jadi boleh kita buka karena ada hal, kemudian kita puasa lagi, itu boleh. Wa an Ahmad riwayatani, sedangkan pendapat Imam Ahmad ada dua riwayat. Ada dia mengatakan boleh, enggak batal. Dia mengatakan juga tapi dengan tidak menggunakan bisyahwatin yang ada di dalamnya. Jangan apa? Enggak pakai syahwat. Kalau memang dia cium tangannya pakai syahwat, itu batal, menimbulkan syahwat. Tapi kalau nggak menimbulkan syahwat, nggak apa? Nggak batal. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa ya. Faslun wallahu alam bissawab wa ilaihil marji wal ma'al. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi besok malam minggu depan kita tawakufkan ya, kita tawakufkan pengajian kita. Ya mungkin nanti ada salah seorang yang bicara